Selamat datang di Pena Kehidupan, sebuah ruang sunyi tempat kisah hidup ditulis dengan hati. Di sini, setiap kata lahir dari air mata, doa, dan pelajaran hidup yang sering kita temui, namun jarang kita sadari. Pena Kehidupan menghadirkan cerita keluarga penuh makna, drama rumah tangga yang dekat dengan keseharian, serta kisah nyata tentang pengorbanan orang tua, kesabaran yang diuji, dan keikhlasan yang tak pernah bersuara. Di sini, kita belajar menghargai orang tua, menjaga keluarga, dan memetik hikmah dari setiap ujian hidup. Jika kamu menyukai cerita haru, kisah sedih, dan cerita kehidupan nyata yang menyentuh hati, kamu berada di tempat yang tepat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Tulis di kolom komentar, kamu menonton dari kota mana. Matahari sore di Jayakarta mulai meredup, meninggalkan semburat jingga yang memudar di ufuk barat. Seolah-olah langit sedang melukiskan perpisahan yang tenang. Di sebuah teras rumah sederhana yang dikelilingi pohon Kamboja, Aris duduk terdiam. Tangannya yang kasar, saksi bisu dari tahun-tahun perjuangan yang panjang, menggenggam sebuah undangan berwarna emas yang berkilau di bawah lampu teras yang temaram. Lentera Group, bisiknya pelan. Nama itu bukan sekadar nama perusahaan baginya. Itu adalah detak jantungnya, keringatnya, dan doa-doa di sepertiga malam yang ia langitkan saat dunia masih tertidur lelap. Ia membangun gedung-gedung pencakar langit itu agar keluarganya bisa tidur dengan nyenyak. Agar adiknya, Bima, tidak perlu merasakan dinginnya lantai semen yang dulu menjadi kawan setianya. Bima keluar dari pintu rumah dengan senyum yang begitu tulus. Senyum yang selalu membuat Aris merasa bahwa semua lelahnya telah terbayar lunas. "Mas, apakah undangan itu sudah sampai di tanganmu?" tanya Bima dengan nada penuh harapan. Aris mendongak, matanya yang teduh menatap sang adik. "Sudah Bima, ini sangat indah. Shinta yang memilih desainnya, Mas." Dia bilang, "Pertunangan ini harus menjadi awal dari kehidupan kami yang sempurna," ujar Bima sambil duduk di samping Aris. "Tapi Mas, Shinta belum tahu siapa dirimu sebenarnya. Dia hanya tahu kau adalah kakakku yang sederhana, yang suka berkebun, dan hidup tenang di rumah lama kita ini." Aris tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang menyimpan ribuan rahasia. "Biarlah seperti itu, Bima. Biarkan cinta tumbuh di tanah yang jujur, bukan di atas tumpukan emas. Jika ia mencintaimu karena jiwamu, maka mahkota yang sesungguhnya telah kau temukan." Namun di balik ketenangan Aris, ada gemuruh yang tak terdengar. Ia teringat percakapannya dengan asisten pribadinya di kantor pusat kemarin. Ia tahu bahwa keluarga Shinta sedang berada di ambang kesulitan, dan mereka memandang pertunangan ini sebagai sebuah pelampung di tengah badai finansial. Aris tidak keberatan membantu. Namun ia ingin memastikan bahwa adiknya tidak akan menjadi sekadar alat tukar. Malam semakin larut. Aris masuk ke dalam kamarnya yang bersahaja. Di dalam lemari tuanya, tersimpan sebuah jas hitam yang dijahit khusus oleh penjahit terbaik di dunia, yang harganya setara dengan sebuah rumah mewah. Namun, matanya justru tertuju pada kemeja batik usang yang warnanya sudah sedikit memudar, pemberian mendiang ibunya. Ia menyentuh kain batik itu dengan jemari yang gemetar. "Ibu," batinnya, "malam besok aku akan melihat Bima melangkah menuju babak baru. Aku akan datang bukan sebagai raja yang memegang kunci kota ini, tapi sebagai seorang kakak yang mencintainya tanpa batas. Aku ingin melihat, apakah di tengah kemilau lampu kristal Hotel Lentera nanti, masih ada ruang bagi ketulusan yang kita tanam dulu?" Aris berdiri di depan jendela, menatap lampu-lampu kota Jayakarta yang mulai menyala satu persatu. Di kejauhan, menara Hotel Lentera berdiri tegak, menjadi bangunan paling bercahaya. Ia adalah pemilik cahaya itu, namun untuk saat ini, ia memilih untuk tetap menjadi siluet di balik bayangan. Sebuah rahasia besar akan dibawa ke pesta itu, bukan untuk menyakiti, melainkan untuk menjaga hati yang ia sayangi. Karena baginya, kasih sayang tak butuh panggung yang megah untuk dibuktikan. Dan besok, badai pertama akan mulai berembus, menguji seberapa kuat akar ketulusan yang telah ia tanam selama ini. Akar ketulusan itu benar-benar mulai diuji saat fajar menyingsing di hari pertunangan. Aris terbangun lebih awal, menyapu halaman rumahnya yang dipenuhi daun-daun kering.
sebuah rutinitas yang selalu menenangkan jiwanya sebelum hiruk-pikuk dunia mengambil alih. Namun ketenangan itu terusik oleh deru mesin mobil mewah yang berhenti tepat di depan gerbang kayunya yang sudah sedikit lapuk. Seorang wanita muda dengan gaun satin berwarna perak turun dari mobil. Itu Shinta. Ia melangkah hati-hati, seolah takut debu jalanan akan mencemari sepatu mahalnya. Di belakangnya, sang ibu, Nyonya Sofia, menyusul dengan raut wajah yang tampak tidak nyaman, menghirup udara perkampungan. Mas Aris, sapa Shinta. Nada suaranya terdengar manis, namun ada jarak yang tak kasat mata di sana. Kami datang untuk memastikan Bima sudah siap. Dan, oh, Mas masih memakai kaos lusuh ini? Aris menghentikan sapuannya, tersenyum sopan. Ini masih pagi, Shinta. Masih banyak waktu untuk bersiap. Mari masuk dulu, saya buatkan teh hangat. Nyonya Sofia mengibaskan tangannya di depan hidung. Tidak perlu, Aris. Kami hanya sebentar. Kami ingin menegaskan kembali soal acara nanti malam di Hotel Lentera. Itu hotel paling bergengsi di Jayakarta. Tolong, Aris, pastikan kau tidak datang dengan penampilan yang akan, bagaimana ya mengatakannya, membuat Shinta merasa canggung di depan kolega kami. Aris terdiam sejenak. Kalimat itu tidak tajam, namun cukup menyayat bagi siapapun yang memiliki ego setinggi langit. Tapi Aris bukan pria seperti itu. Ia hanya menatap lembut pada Shinta yang tampak menghindari kontak mata darinya. Aku akan berusaha memberikan yang terbaik untuk adikku, Bu Sofia. Bima adalah harta paling berharga yang saya miliki. Baguslah kalau kau mengerti, sahut Nyonya Sofia dingin. Satu lagi, jangan bawa teman-temanmu dari lingkungan ini. Tamu kami adalah kalangan elit. Kami tidak ingin ada pemandangan yang tidak selaras dengan kemegahan aula utama nanti malam. Setelah mobil itu berlalu, meninggalkan kepulan asap dan keheningan yang menyesakan, Bima keluar dari dalam rumah. Wajahnya pucat. Ia rupanya mendengar percakapan itu dari balik jendela. Mas, maafkan Shinta. Dia hanya sedang gugup menghadapi hari besarnya. Aris mendekat, menepuk bahu adiknya dengan mantap. Jangan meminta maaf atas kesalahan orang lain, Bima. Mas tidak tersinggung. Mas justru bersyukur, karena dengan begini, Mas tahu seberapa luas ruang di hati mereka untuk menerima orang seperti kita. Siang itu, Aris menghabiskan waktunya di dapur, membantu ayahnya menyiapkan bekal kecil, sebuah bungkusan sederhana berisi nasi kuning buatan rumah. Ayah mereka, Pak Rahmat, meski sudah sepuh, ingin memberikan sesuatu yang tulus untuk calon menantunya. Berikan ini pada Shinta nanti, Aris. Katakan padanya, ini adalah simbol rasa syukur keluarga kita, ucap Pak Rahmat dengan suara yang bergetar penuh kasih. Aris mengangguk, meski hatinya terasa perih. Ia membayangkan bagaimana reaksi keluarga Shinta melihat bungkusan nasi kuning itu di tengah meja yang dipenuhi kristal dan perak. Namun, ia tidak akan menghalangi ketulusan ayahnya. Saat sore tiba dan bayangan mulai memanjang, Aris mulai bersiap. Ia mengenakan kemeja batik usang milik mendiang ibunya, merapikan rambutnya yang mulai beruban, dan menyimpan bungkusan dari ayahnya ke dalam tas kain. Tidak ada yang akan menyangka bahwa pria yang kini mengunci pintu rumah kayu itu adalah pria yang sama yang tanda tangannya mampu memindahkan aset jutaan dolar dalam sekejap mata. Langkah kaki Aris terdengar mantap menuju halte bus terdekat. Ia tidak menggunakan sopir pribadi atau mobil mewah miliknya. Ia ingin merasai setiap jengkal perjalanan menuju hotelnya, seolah sedang melakukan ziarah menuju ujian hati yang sesungguhnya. Langkah kaki Aris terdengar mantap menuju halte bus terdekat. Sebuah perjalanan sederhana yang ia tempuh dengan keikhlasan hati, seolah sedang melakukan ziarah menuju ujian hati yang sesungguhnya. Bus kota yang ia tumpangi berhenti tepat di seberang Hotel Lentera. Dari kejauhan, hotel itu tampak seperti permata raksasa yang jatuh ke bumi, bermandikan cahaya lampu sorot yang megah. Aris berdiri sejenak di trotoar, menatap logo huruf L besar yang melingkar di puncak gedung. Itu adalah simbol yang ia rancang sendiri di atas kertas kusam 10 tahun lalu, saat ia bahkan belum mampu membeli sepasang sepatu layak. Ia merapikan kemeja batik usangnya, menarik nafas panjang, dan mulai melangkah menyeberangi jalan. Namun, saat ia sampai di gerbang utama, seorang petugas keamanan bertubuh tegap segera merentangkan tangan, menghalangi jalannya dengan tatapan penuh selidik. "Maaf, Pak, pintu ini hanya untuk tamu undangan."
Ucap petugas itu dengan suara tegas, namun tetap berusaha sopan. Meski matanya tak bisa menyembunyikan penilaian terhadap pakaian Aris. Aris tersenyum tenang, kerutan di sudut matanya menunjukkan kedamaian yang tak tergoyahkan. Saya memang tamu undangan. Adik saya sedang mengadakan acara di dalam. Petugas itu melirik tas kain yang dibawa Aris. Tas yang berisi bungkusan nasi kuning dari ayahnya. Bapak yakin tidak salah alamat? Di dalam sedang ada pesta pertunangan keluarga besar pengusaha tekstil dan putra dari keluarga Rahmat. Semua tamu datang menggunakan mobil, Pak. Nama saya Aris, kakak dari Bima Rahmat. Jawab Aris lembut. Sebelum petugas itu sempat membalas, sebuah mobil mewah berhenti di belakang mereka. Kaca jendela terbuka, menampakkan wajah Shinta yang sudah dirias dengan sangat cantik. Namun sorot matanya langsung meredup saat melihat Aris tertahan di depan gerbang. Petugas, ada apa ini? Kenapa ada kemacetan di sini? Suara Nyonya Sofia melengking dari dalam mobil. Begitu melihat Aris, ia mendesah panjang. Astaga, Aris, sulah saya bilang jangan membuat kami malu. Kenapa kau datang dengan tas kain seperti itu? Aris mendekat ke jendela mobil. Ini amanah dari ayah Shinta. Ayah menitipkan nasi kuning sebagai tanda syukur. Shinta memalingkan wajah. Pipinya memerah karena malu dilihat oleh beberapa tamu lain yang mulai berdatangan. Mas Aris, tolong masuklah lewat pintu belakang atau tunggu sampai keadaan sepi. Aku tidak ingin teman-temanku mengira kakak iparku adalah seorang pengantar makanan. Hati Aris bergetar, bukan karena marah, melainkan karena rasa iba. Ia melihat betapa silau lampu hotel ini telah membutakan mata hati calon adik iparnya. Baiklah, jika itu yang kau inginkan. Aku akan masuk tanpa mengganggu pemandanganmu. Petugas keamanan yang melihat kejadian itu akhirnya membiarkan Aris masuk setelah mendapat isyarat ketus dari Nyonya Sofia. Aris berjalan menyusuri selasar samping, menjauh dari karpet merah yang seharusnya menjadi haknya. Ia berjalan di bawah bayang-bayang pilar megah miliknya sendiri, merasakan dinginnya lantai marmer yang ia pilih sendiri coraknya bertahun-tahun lalu. Di dalam aula, alunan musik klasik memenuhi ruangan yang harum semerbak bunga lili. Bima tampak gagah dengan setelan jas, namun matanya terus mencari-cari ke arah pintu masuk utama. Saat melihat Aris muncul dari pintu samping dengan tas kain di tangan, Bima segera berlari menghampiri. "Mas, akhirnya kau sampai!" ujar Bima penuh kelegaan, tidak memedulikan tatapan aneh dari orang-orang di sekitar mereka. "Mas sampai dengan selamat, Bima." Aris menepuk lengan adiknya. "Semua indah di sini, seperti impianmu." Namun, di sudut ruangan, Aris melihat Nyonya Sofia dan Shinta sedang berbisik dengan wajah tegang kepada beberapa tamu terhormat. Ia tahu, kehadirannya yang sederhana di tengah kemewahan ini adalah awal dari sebuah badai yang tak terelakkan. Segala sesuatu tampak tenang dan baik-baik saja di permukaan, namun Aris bisa merasakan bahwa pondasi ketulusan di ruangan ini sedang diuji oleh keangkuhan yang mulai merayap. Aroma harum bunga lili yang memenuhi aula seketika kalah oleh aroma gurih nasi kuning dari dalam tas kain Aris. Bagi Aris, itu adalah aroma cinta seorang ayah. Namun bagi Shinta dan keluarganya, itu adalah aroma kemiskinan yang memalukan. Acara inti dimulai. Shinta dan Bima berdiri di atas panggung kecil yang dihiasi ribuan kelopak mawar putih. Saat sesi penyerahan simbolis tali kasih dari keluarga besar, Aris melangkah maju dengan tenang. Ia tidak membawa kotak perhiasan bludru seperti tamu lainnya, melainkan bungkusan daun pisang yang dibalut kain batik. "Shinta?" Suara Aris terdengar lembut namun berwibawa di tengah keheningan tamu undangan. "Ini adalah bingkisan dari ayah. Ia memasaknya sendiri dengan doa agar perjalanan kalian selalu diberi keberkahan dan rasa syukur yang tidak pernah putus." Aula yang tadinya bising oleh tawa elegan tiba-tiba senyap. Beberapa tamu mulai berbisik, menutup mulut mereka dengan kipas mahal. Shinta membeku. Wajahnya memucat, sementara Nyonya Sofia melangkah maju dengan mata yang berkilat marah. "Apa ini, Aris?" desis Nyonya Sofia. Suaranya pelan namun tajam seperti sembilu. "Kau membawa makanan pinggir jalan ke Hotel Bintang 5 ini. Kau tahu siapa tamu-tamu kami? Ada pejabat, ada pengusaha internasional. Kau sengaja ingin menjatuhkan martabat kami?" "Ini adalah ketulusan Bu Sofia. Ketulusan tidak pernah menjatuhkan martabat siapapun," jawab Aris tetap dengan ketenangan seorang raja yang sedang menyamar. Tanpa diduga,
Shinta mengambil bungkusan itu dengan tangan gemetar. Bukannya mengucapkan terima kasih, ia justru menoleh ke arah pelayan yang sedang lewat. Ambil ini. Buang ke belakang. Jangan sampai baunya mengganggu selera makan tamu. Bima terperanjat. Shinta, itu dari ayahku. Bima, mengertilah, ini pesta berkelas. Balas Shinta dengan nada tinggi yang tak lagi bisa ia sembunyikan. Kakakmu ini tidak punya perasaan. Jika dia ingin memberi makan, berikan pada orang di lampu merah, bukan di sini. Aris hanya berdiri diam, melihat tas kainnya berpindah tangan ke seorang pelayan yang tampak bingung. Di saat yang sama, ia melihat air mata mulai menggenang di pelupuk mata Bima. Inilah kejadian penting yang membahayakan bukan hanya posisi Aris, tapi juga keutuhan hati adiknya. Aris menyadari bahwa wanita yang akan dinikahi adiknya tidak hanya sekedar sombong, tapi telah kehilangan rasa hormat pada nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar. Keadaan semakin memanas saat Nyonya Sofia memberikan instruksi tambahan kepada petugas keamanan. Pastikan pria ini tidak mendekati panggung lagi. Berikan dia kursi di pojok paling belakang, dekat dapur, agar dia tidak merusak pemandangan foto-foto kami. Aris menatap Shinta dalam-dalam, mencari setitik penyesalan di mata calon iparnya itu. Namun yang ia temukan hanyalah kebencian. Di detik itu, Aris tahu bahwa badai yang ia prediksi bukan lagi sekedar embusan angin, melainkan topan yang siap meluluh lantakan segalanya. Ia berjalan mundur, mengikuti instruksi petugas keamanan menuju sudut gelap aula, sambil menggenggam sebuah kunci kecil di saku celananya. Kunci yang bisa membuka pintu kebenaran yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Aris berjalan mundur, mengikuti instruksi petugas keamanan menuju sudut gelap aula, sambil menggenggam sebuah kunci kecil di saku celananya. Kunci yang bisa membuka pintu kebenaran yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Sudut gelap di dekat area layanan itu terasa sangat sunyi, berbanding terbalik dengan riuhnya tawa di pusat aula yang kini terdengar seperti dengung lebah yang asing. Aris duduk di sebuah kursi plastik sederhana yang biasa digunakan para staf saat beristirahat. Di depannya, tirai beludru besar memisahkan dunia kemewahan dengan realitas yang ia pijak. Namun, meski raganya terpinggirkan, pendengarannya masih setajam elang. Dari balik tirai yang sedikit terbuka, Aris mendengar bisikan-bisikan yang tak seharusnya ia dengar. Nyonya Sofia dan Shinta sedang berdiri di sana, menjauh sejenak dari kerumunan tamu. Shinta, kau harus lebih tenang. Suara Nyonya Sofia terdengar mendesak. Jangan terlalu tentara menghina kakaknya Bima. Kita hanya butuh tanda tangan Bima di dokumen penjaminan itu sebelum bulan ini berakhir. Jika bank tidak mendapatkan jaminan aset dari keluarga Rahmat, pabrik kita akan benar-benar disita. Aris mematung, napasnya tertahan di dada. Tapi Mama, aku muak, jawab Shinta dengan nada manja yang tajam. Lihat kakaknya, membawa nasi kuning ke sini. Benar-benar memalukan. Aku takut jika orang-orang tahu Bima berasal dari keluarga kelas bawah seperti itu. Reputasiku akan hancur. Aku hanya ingin hartanya, bukan beban keluarganya. Sabar sayang, bujuk Nyonya Sofia lagi. Setelah semua aset atas nama Bima berhasil kita pindahkan atau kita jadikan jaminan utang kita, kau bebas melakukan apa saja. Sekarang, kembalilah ke panggung. Tersenyumlah seolah kau adalah wanita paling bahagia di dunia. Hati Aris terasa seperti dihantam ombak besar. Bukan karena ia terkejut dengan keserakahan mereka, ia sudah lama mencium aroma busuk itu, tapi karena ia menyadari betapa dalam lubang yang sedang digali untuk adiknya. Bima yang lugu, yang menganggap cinta-cinta adalah pelabuhan terakhirnya, ternyata hanyalah sebuah pelampung bagi keluarga yang sedang tenggelam dalam utang. Aris berdiri, tangannya terkepal di samping tubuh. Penyamarannya bukan lagi sekedar ujian kerendahan hati, melainkan sebuah misi penyelamatan. Ia tahu, Bima tidak memiliki aset apapun atas namanya sendiri, kecuali rumah tua mereka, karena semua kekayaan keluarga disimpan dalam akun rahasia di bawah kendali Aris. Artinya, keluarga Shinta berencana menjebak Bima untuk menandatangani dokumen palsu yang bisa menyeret adiknya ke dalam masalah hukum yang berat. Di saat itulah, seorang pelayan muda datang mendekati Aris dengan wajah ketakutan. "Maaf Pak, saya tadi diperintah untuk membuang bungkusan Bapak, tapi saya tidak tega. Saya simpan di ruang loker staf. Apakah Bapak ingin mengambilnya kembali?"
Aris menatap pemuda itu, melihat setitik cahaya kemanusiaan di tempat yang penuh kepalsuan ini. Simpanlah untukmu, nak. Makanlah bersama teman-temanmu. Itu dibuat dengan cinta yang tulus. Dan terima kasih, kau baru saja mengingatkanku bahwa masih ada hati yang murni di gedung ini. Aris melangkah keluar dari sudut gelap itu, bukan kembali ke kursinya, melainkan menuju ke arah ruang kontrol utama hotel. Langkahnya tidak lagi lambat. Setiap hentakan kakinya di atas lantai marmer seolah menuntut keadilan. Konflik ini bukan lagi soal nasi kuning yang terbuang, tapi soal masa depan adiknya yang sedang dipertaruhkan di atas meja keserakahan. Langkah kakinya tidak lagi lambat. Setiap hentakan kakinya di atas lantai marmer seolah menuntut keadilan. Sebuah irama yang hanya dipahami oleh sang pemilik bangunan yang kini sedang menelusuri lorong-lorong rahasia menuju pusat kendali. Aris melangkah masuk ke ruang kontrol utama Hotel Lentera. Sebuah ruangan yang dipenuhi monitor raksasa yang menampilkan setiap sudut gedung. Para staf keamanan yang sedang bertugas serentak berdiri. Wajah mereka tegang dan bingung melihat seorang pria dengan batik usang berani melangkah masuk ke area terlarang itu. Namun sebelum mereka sempat mengeluarkan kata-kata pengusiran, Aris mengeluarkan sebuah kartu kecil berwarna hitam dengan simbol emas dari sakunya. Kartu akses master yang hanya dimiliki oleh satu orang di dunia ini. Kepala keamanan Pak Hendra yang baru saja hendak membentak, seketika mematung. Matanya membelalak, napasnya tertahan. Ia mengenali sosok di balik pakaian sederhana itu. Pria yang selama ini hanya ia temui dalam rapat-rapat tertutup tingkat tinggi. Tuan Aris, mohon maaf, kami tidak menyangka. Tetap di tempatmu, Hendra. Potong Aris dengan suara rendah namun penuh wibawa. Aku ingin kau mengunci rekaman CCTV di area balkon aula utama 10 menit yang lalu. Rekam pembicaraan antara Nyonya Sofia dan putrinya. Gunakan mikrofon sensitif yang terpasang di pilar dekorasi. Hendra segera bergerak cepat. Di layar monitor, Aris menyaksikan kembali wajah Sinta yang penuh kebencian dan ambisi buta. Ia melihat bagaimana wanita itu membuang bungkusan nasi kuning dari ayahnya ke tempat sampah seolah-olah itu adalah limbah beracun. Hati Aris berdenyut perih, bukan karena harga dirinya yang diinjak, melainkan karena ia membayangkan betapa hancurnya hati Bima jika mengetahui bahwa cinta yang ia agungkan hanyalah sebuah transaksi bisnis yang kejam. Tuan, apakah Anda ingin saya menghentikan pesta sekarang juga? Tanya Hendra dengan nada geram, ikut merasa terhina melihat atasannya diperlakukan seperti itu. Aris menggeleng perlahan. Matanya menatap tajam ke arah layar. Belum saatnya, Hendra. Jika kita menghentikannya sekarang, Bima hanya akan melihatku sebagai perusak kebahagiaannya. Aku ingin mereka menunjukkan wajah aslinya sendiri di hadapan semua orang. Aku ingin Bima belajar bahwa emas yang murni hanya bisa teruji melalui api yang panas. Aris kemudian mengambil ponselnya dan melakukan satu panggilan singkat kepada asisten pribadinya. Batalkan semua rencana investasi di perusahaan tekstil milik keluarga Sofia. Tarik semua dukungan dana secara bertahap malam ini juga. Dan satu lagi, siapkan dokumen pembatalan kerjasama penggunaan gedung. Jika mereka ingin pesta ini berlanjut, mereka harus membayarnya dengan harga yang jujur. Setelah menutup telepon, Aris kembali menatap monitor yang kini menunjukkan Bima sedang mencari-carinya dengan raut wajah cemas. Aris merasa sangat berat harus memberikan obat pahit ini pada adiknya. Namun ia tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Bima dari jurang kesengsaraan yang lebih dalam. Di aula, musik kembali mengalun. Namun bagi Aris, melodi itu terdengar seperti pengiring menuju sebuah drama besar yang segera mencapai puncaknya. Ia kembali merapikan batiknya, menghela napas panjang untuk menenangkan gemuruh di dadanya, dan bersiap kembali ke tengah kerumunan. Ia tidak lagi datang sebagai seorang kakak yang terhina, melainkan sebagai penentu takdir bagi mereka yang telah menukar ketulusan dengan keserakahan. Aris melangkah keluar dari ruang kontrol, kembali ke kegelapan selasar, siap menjadi saksi bagaimana topeng-topeng indah itu akan mulai retak satu demi satu. Namun tujuannya kini telah mengkristal dengan jelas. Ia tidak akan membiarkan Bima terperosok ke dalam jurang manipulasi yang telah disiapkan oleh keluarga Shinta. Udara di dalam gedung yang semula terasa hangat, kini seakan berubah menjadi hembusan angin yang membekukan bagi Aris. Ia berjalan perlahan menuju taman kecil di samping aula, tempat di mana ia melihat Bima sedang berdiri sendirian, menatap pantulan cahaya lampu di air kolam. Bima tampak seperti pelaut yang kehilangan arah di tengah samudra kemewahan yang asing baginya. Bima,
Panggil Aris lembut. Bima menoleh. Matanya nampak sembab. Mas, aku merasa ada yang salah. Shinta, dia berubah. Dia seolah tidak mengenalku jika aku tidak berada di atas panggung itu. Dan tadi, saat ibu mertuaku menyuruhmu duduk di belakang, hatiku rasanya seperti teriris. Aris mendekat, meletakkan tangannya di bahu adiknya. Inilah rintangan terberatnya. Bukan menghadapi hinaan orang lain, tapi harus mengatakan kejujuran yang menyakitkan kepada orang yang paling ia sayangi. Bima, terkadang Tuhan membiarkan kita melihat keburukan seseorang bukan untuk membuat kita benci, tapi untuk menyelamatkan kita dari masa depan yang kelam. Mas ingin kau berjanji satu hal. Jangan tanda tangani dokumen apapun malam ini. Betapapun Shinta memohon padamu. Belum sempat Bima menjawab, suara langkah kaki yang angkuh terdengar mendekat. Nyonya Sofia muncul bersama 2 orang petugas keamanan hotel. Wajahnya tampak merah padam, seolah keberadaan Aris di area terbuka itu adalah noda yang harus segera dibersihkan. Masih di sini rupanya, sindir Nyonya Sofia tajam. Aku sudah memerintahkanmu untuk tetap di pojokan. Kehadiranmu mulai mengganggu tamu-tamu penting kami. Mereka bertanya-tanya, siapa pria berpakaian kusam yang terus berkeliaran ini? Saya hanya sedang berbicara dengan adik saya, Bu Sofia. Jawab Aris tetap tenang. Adikmu sekarang adalah bagian dari keluarga kami, dan kami punya standar yang harus dijaga. Bentak Nyonya Sofia. Ia menoleh ke arah petugas keamanan. Bawa pria ini keluar sekarang. Jika dia melawan, panggil lebih banyak orang. Saya tidak ingin pertunangan putri saya hancur karena satu orang gembel yang keras kepala. Bima mencoba menghalangi. Ibu, jangan, dia kakakku. Namun Aris memberikan kode dengan matanya agar Bima tetap diam. Petugas keamanan mulai memegang lengan Aris. Ini adalah bagian dari rencana Aris. Ia ingin Bima melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana keluarga Shinta memperlakukan darah dagingnya tanpa rasa kemanusiaan. Aris tidak melawan. Ia membiarkan dirinya dituntun menuju pintu keluar samping, namun setiap langkahnya adalah beban moral yang sangat berat bagi Bima. Di tengah rintangan ini, Aris menetapkan tujuan baru. Ia harus menemukan cara agar Bima menyadari sendiri niat busuk di balik dokumen penjaminan yang akan disodorkan sebentar lagi. Aris tahu, rintangan fisik berupa pengusiran ini hanyalah awal. Rintangan mental, di mana ia harus tetap sabar saat adiknya dipengaruhi oleh kata-kata manis Shinta, akan jauh lebih menguras energi. Saat pintu samping hotel tertutup di belakangnya, Aris berdiri di trotoar yang dingin. Ia menatap ke arah jendela aula yang terang benderang. Di dalam sana, Bima sedang dikepung oleh kepalsuan. Sementara di sini, di bawah langit malam Jayakarta yang luas, Aris mulai menyusun strategi terakhirnya. Ia tidak akan membiarkan ketulusan ayahnya dan masa depan adiknya menjadi tumbal bagi keserakahan yang tak punya hati. Saat pintu samping hotel tertutup di belakangnya, Aris berdiri di trotoar yang dingin, menatap ke arah jendela aula yang terang benderang, sambil menyusun strategi terakhir untuk menyelamatkan Bima dari jerat kepalsuan. Udara malam yang lembab seolah membisikkan doa-doa penguat, sementara Aris mulai melangkah memutar menuju pintu masuk karyawan, tempat di mana rintangan berikutnya telah menunggu. Aris tidak bisa kembali masuk sebagai tamu. Ia harus masuk sebagai sosok yang tak terlihat namun mampu mengendalikan segalanya. Di pintu masuk staf, seorang pengawas keamanan baru yang ambisius bernama Raka berdiri dengan angkuh. Raka tidak pernah melihat wajah pemilik aslinya secara langsung, karena Aris selalu memimpin dari balik layar melalui dewan direksi. Mau apa lagi kau Pak Tua? Hardik Raka saat melihat Aris mendekat. Tadi sudah diusir dari depan, sekarang mau menyelinap lewat sini. Pergi sebelum aku memanggil polisi. Aris menatap mata Raka dengan ketenangan yang menghujam. Aku hanya ingin mengambil sesuatu yang tertinggal di dalam. Sesuatu yang sangat berharga bagi masa depan hotel ini. Halah, alasan. Paling-paling kau mau mencuri sisa makanan pesta. Tawa Raka mengejek, diikuti oleh rekan-rekannya. Aris hanya diam, mencatat dalam hatinya betapa budaya kesombongan telah merayap hingga ke akar rumput stafnya. Ini adalah rintangan yang harus ia benahi nanti. Namun fokusnya sekarang adalah Bima. Di dalam aula, Bima sedang terpojok. Shinta datang membawa sebuah map biru dengan senyum yang manis namun mematikan. Bima, sayang, ini hanya dokumen formalitas untuk kerjasama bisnis ayahku dan tabungan masa depan kita.
Kamu bilang kamu percaya padaku kan? Cukup tanda tangan di sini, maka semua beban keluarga kita akan terangkat. Bima teringat pesan kakaknya. Tangannya bergetar. Tapi Shinta, Mas Aris bilang, Mas Aris lagi. Dia hanya ingin melihatmu gagal, Bima. Dia iri karena dia tidak punya apa-apa, sementara kita akan memiliki segalanya. Potong Shinta dengan nada yang mulai meninggi, namun tetap terdengar seperti bujukan. Sementara itu, Aris berhasil masuk ke area dapur setelah memberikan isyarat rahasia kepada kepala koki yang sudah lama mengenalnya. Dengan mengenakan celemek pelayan dan topi koki yang menutupi sebagian wajahnya, Aris membawa nampan berisi minuman menuju meja utama. Ia harus berada di sana, tepat di saat dokumen itu dibuka. Langkahnya mantap namun senyap. Setiap inci marmer yang ia injak seolah memberi kekuatan tambahan. Ia melihat Nyonya Sofia memberikan pena kepada Bima. Tekanan di ruangan itu semakin berat. Oksigen seolah menipis bagi Bima yang kini terkepung oleh tatapan penuh tuntutan dari keluarga Shinta. Aris tiba di samping meja mereka tepat saat Bima menyentuhkan mata pena ke atas kertas. Dengan gerakan yang sengaja dibuat canggung namun terukur, Aris menjatuhkan sedikit air dari nampannya ke arah tangan Bima. "Maaf Tuan, saya tidak sengaja," ucap Aris dengan suara yang disamarkan. Gangguan kecil itu membuat Bima menarik tangannya kembali. Dokumen itu sedikit basah, memberikan waktu bagi Bima untuk bernafas. Nyonya Sofia mendesis marah kepada pelayan itu, tidak menyadari bahwa di balik topi koki itu, mata Aris sedang menatap tajam ke arah dokumen yang berisi klausul penjaminan aset rumah tua mereka. Aris menyadari bahwa rintangan ini semakin berat. Ia harus segera mengungkap kebenaran sebelum pena itu benar-benar menorehkan kehancuran bagi adiknya. "Jangan tanda tangan Bima, lihat halaman terakhir, ada klausul tentang penyitaan rumah ayah," bisik Aris dengan suara yang sangat rendah namun cukup tajam untuk menembus keraguan di hati adiknya. Bima tersentak. Suara itu meski teredam di balik penyamaran, sangat ia kenali. Ia menatap sosok pelayan di hadapannya dengan mata membelalak. Namun Aris segera menundukkan kepala dan melangkah mundur sebelum Nyonya Sofia menyadari komunikasi rahasia tersebut. Shinta, yang mulai kehilangan kesabaran, segera menyodorkan kembali pena itu dengan paksa. "Ayo Bima, jangan biarkan insiden kecil ini merusak momen kita. Semua orang sedang memperhatikan," desak Shinta. Suaranya yang merdu kini terdengar seperti jeratan sutra yang mencekik. Bima dengan tangan gemetar memberanikan diri untuk membalik lembar demi lembar dokumen tersebut. Matanya tertuju pada sebuah paragraf kecil di bagian paling bawah yang tertulis dengan huruf-huruf rumit. Di sana tertera jelas bahwa jika perusahaan tekstil milik keluarga Shinta gagal membayar utang dalam 3 bulan, maka aset penjamin, yaitu rumah keluarga Rahmat, akan secara otomatis beralih ke pemilikan. "Shinta, apa maksud dari poin ini?" tanya Bima dengan suara yang mulai menguat. "Kenapa rumah tempat tinggalku dan Mas Aris harus menjadi jaminan?" Wajah Shinta berubah kaku. Nyonya Sofia segera menyambar. "Itu hanya prosedur administratif, Bima. Kau bilang kau ingin menjadi bagian dari keluarga kami. Keluarga saling membantu, bukan? Lagi pula, perusahaan kami akan segera pulih setelah suntikan dana ini masuk." Di sudut ruangan, Aris terus mengawasi. Ia melihat rintangan berat yang dihadapi Bima, tekanan sosial dari ratusan tamu undangan yang mulai berbisik-bisik melihat keraguan di panggung. Aris tahu ia harus menetapkan satu langkah terakhir untuk membantu Bima keluar dari lingkaran ini. Ia diam-diam mengirim pesan singkat kepada General Manager Hotel, memberikan perintah terakhir untuk melakukan intervensi secara halus. Rintangan semakin memuncak ketika ayah Shinta, Pak Surya, ikut naik ke panggung. Dengan wibawa palsunya, ia merangkul bahu Bima. "Nak, jangan dengarkan keraguanmu. Seorang pria harus berani mengambil keputusan demi wanita yang ia cintai. Tanda tangani, dan malam ini kita rayakan kesuksesan besar." Bima merasa terjepit. Di satu sisi ada janji cinta yang telah ia bangun. Di sisi lain ada peringatan kakaknya yang tak pernah meleset. Ia menatap ke arah kerumunan, mencari sosok pelayan tadi, namun Aris sudah menghilang di balik pilar. Bima berdiri sendirian di tengah badai ekspektasi dan kebohongan, menghadapi ujian terberat dalam hidupnya untuk memilih antara cinta yang membutakan atau kebenaran yang menyakitkan. Aris berdoa dalam hati agar akar ketulusan yang ia tanam pada adiknya cukup kuat untuk menahan tarikan keserakahan yang sedang mencoba meruntuhkannya. "Aku tidak bisa menandatangani ini," ucap Bima dengan suara yang tidak lagi bergetar.
Kalimat itu meluncur tenang namun memberikan efek ledakan di tengah keheningan aula. Shinta terbelalak, senyum manisnya seketika luntur, digantikan oleh gurat ketidaksenangan yang nyata. "Apa maksudmu, Bima? Jangan konyol. Semua orang melihat kita," bisiknya dengan nada yang mendesis, mencoba menjaga citranya di depan para tamu. Bima meletakkan pena itu kembali ke atas meja dengan tegas. "Aku mencintaimu, Shinta. Tapi cinta tidak seharusnya dibangun di atas pondasi yang mengancam kehormatan orang tuaku. Mas Aris benar, ada sesuatu yang tidak jujur di balik kertas ini. Jika kau benar-benar tulus ingin membangun masa depan bersamaku, kita tidak butuh jaminan rumah tua keluargaku untuk membuktikannya." Nyonya Sofia yang sudah tidak tahan lagi, melangkah maju dengan langkah yang menghentak. Kesabarannya habis. "Cukup, kau benar-benar anak yang tidak tahu diuntung. Kami sudah menurunkan standar kami untuk menerimamu di keluarga ini, dan sekarang kau menghina kebaikan kami." Suasana menjadi ricuh. Para tamu undangan mulai berbisik-bisik dengan nada miring. Pak Surya, ayah Shinta, merasa harga dirinya diinjak-injak di hadapan rekan bisnisnya. Ia memberi kode kepada petugas keamanan hotel, petugas yang sama yang sebelumnya mengusir Aris, untuk segera bertindak. "Bawa pemuda tidak tahu diri ini keluar dari sini," perintah Pak Surya dengan nada kasar. "Dan cari kakaknya yang gembel itu. Mereka berdua telah merusak malam paling berharga bagi putriku. Aku tidak ingin melihat wajah mereka lagi di gedung ini." Shinta berdiri di samping ayahnya, menatap Bima dengan pandangan meremehkan. "Benar kata Mama, kau memang hanya benalu. Pergilah kembali ke rumah reotmu itu. Aku tidak butuh pria yang bahkan tidak punya nyali untuk berkorban demi wanitanya." Bima tertunduk, hatinya remuk. Namun ia merasa lega karena beban berat di dadanya telah terangkat. Saat petugas keamanan mulai memegang lengannya, sebuah suara bariton yang berat dan penuh wibawa terdengar menggema melalui pengeras suara aula, menghentikan segala aktivitas di ruangan itu. "Lepaskan dia." Semua mata tertuju ke arah pintu masuk utama. Aris berjalan masuk. Ia tidak lagi mengenakan topi koki atau celemek pelayan. Meski masih mengenakan batik usang yang sama, cara berjalannya telah berubah. Ia melangkah dengan tegak, kepalanya mendongak, dan tatapannya begitu tajam, hingga membuat siapapun yang memandangnya merasa kecil. Nyonya Sofia tertawa sinis. "Kau lagi? Beraninya kau kembali ke sini setelah kami usir? Keamanan, kenapa kalian diam saja?" Seret pria ini keluar. Namun, tak satu pun petugas keamanan yang bergerak. Mereka justru berdiri tegak dan memberikan hormat. Aris terus melangkah hingga ia tiba di depan panggung. Tepat di hadapan keluarga Shinta yang tampak bingung dan mulai merasa terancam oleh aura yang dipancarkan pria sederhana itu. Inilah akhir dari pendahuluan panjang mereka. Rintangan berat telah dilalui, dan kini saatnya Aris menetapkan tujuan akhirnya untuk mengungkap siapa sebenarnya raja di istana megah ini. Aris berdiri tepat di depan panggung, menatap langsung ke arah mata Pak Surya yang mulai menyipit penuh kecurigaan. Ketegangan di dalam aula seolah membeku. Suara denting gelas kristal dan bisikan tamu tiba-tiba lenyap, digantikan oleh keheningan yang menyesakkan. Aris tahu, ini adalah titik klimaks, di mana semua usahanya untuk menyadarkan keluarga Shinta secara halus telah menemui jalan buntu. "Berhenti di situ, Aris!" teriak Nyonya Sofia. Suaranya melengking memecah kesunyian. "Jangan kau pikir dengan gaya sok berwibawa itu kau bisa menakuti kami. Kau hanya orang biasa yang kebetulan punya akses masuk karena belas kasihan staf di sini. Satpam, kenapa kalian masih berdiri seperti patung? Seret dia!" Namun, sebuah rintangan baru muncul. Pak Surya yang menyadari posisinya terancam dengan licik membalikkan keadaan di depan para tamu. Ia mengambil mikrofon dengan tenang, lalu berbicara dengan nada prihatin yang dibuat-buat. "Hadirin sekalian, mohon maaf atas kegaduhan ini. Pria ini adalah kakak dari calon menantu saya yang mengalami gangguan psikologis karena kegagalan bisnisnya di masa lalu. Kami mencoba membantunya dengan mengundang ke sini, tapi tampaknya dia justru mencoba memeras keluarga kami malam ini." Tamu-tamu mulai mengangguk-angguk, menatap Aris dengan tatapan kasihan yang merendahkan. Bima terperangah melihat betapa kejamnya skenario yang dibangun Pak Surya. Aris hanya tersenyum getir. Semua usaha lembutnya gagal. Satu-satunya pilihan terakhir yang tersisa adalah pilihan yang paling sulit bagi Aris, meruntuhkan seluruh sandiwara ini dengan kekuasaan mutlaknya,
meski itu berarti ia harus kehilangan ketenangan hidup sederhananya selamanya. "Paman, hentikan kebohongan ini," teriak Bima, mencoba membela kakaknya. "Diam Bima, jika kau masih ingin pernikahan ini berlanjut, diam dan biarkan keamanan menangani kakakmu," ancam Pak Surya. Aris melihat Bima yang gemetar, terjepit di antara rasa hormat pada kakaknya dan janji masa depan yang ditawarkan Shinta. Aris menyadari bahwa ia tidak bisa lagi diam. Pilihan sulit itu harus diambil sekarang. Ia merogoh saku batiknya, bukan untuk mengambil senjata, melainkan sebuah ponsel khusus berwarna hitam legam yang terhubung langsung ke sistem pusat kendali seluruh aset Lentera Group. "Hendra," ucap Aris ke arah ponselnya. Namun suaranya menggema melalui sistem audio gedung yang tiba-tiba ia kendalikan sepenuhnya. "Matikan semua lampu di aula ini, kecuali satu lampu sorot ke arah panggung. Dan panggil General Manager segera ke sini." Dalam sekejap, aula menjadi gelap gulita. Ceritan kaget terdengar dari kerumunan tamu. Detik berikutnya, sebuah lampu sorot tunggal jatuh tepat di posisi Aris. "Matikan semua lampu di aula ini, kecuali satu lampu sorot ke arah panggung. Dan panggil General Manager segera ke sini." Dalam sekejap, aula menjadi gelap gulita. Ceritan kaget terdengar dari kerumunan tamu. Detik berikutnya, sebuah lampu sorot tunggal jatuh tepat di posisi Aris berdiri, membuatnya tampak seperti sosok agung yang muncul dari kegelapan. Di saat yang sama, pintu besar aula terbuka lebar. General Manager Hotel, seorang pria yang dikenal sangat angkuh dan tak tersentuh, berlari kecil dengan wajah penuh keringat dingin menuju ke arah Aris. Ini adalah klimaks yang tak terduga bagi semua orang. Keluarga Shinta terdiam kaku saat melihat General Manager yang mereka puja-puja, justru menunduk dalam di hadapan pria berbaju batik yang tadi mereka sebut sebagai gembel. Aris telah mengambil pilihan sulitnya. Ia menanggalkan jubah kesederhanaannya untuk melindungi kehormatan keluarga. Meski ia tahu setelah malam ini, hidupnya tak akan pernah sama lagi. General Manager Hotel, Pak Gunawan, membungkuk sangat dalam. Sebuah gestur penghormatan yang hanya diberikan kepada pemegang otoritas tertinggi. "Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kelalaian staf kami, Pak Aris." Kami tidak tahu Anda akan hadir secara pribadi malam ini tanpa pemberitahuan, ucap Pak Gunawan dengan suara yang cukup keras hingga terdengar ke barisan tamu paling belakang. Nyonya Sofia terhuyung mundur, wajahnya yang penuh bedak mahal seketika berubah pucat pasi seputih kertas. "Pak Gunawan, apa yang Anda lakukan? Anda pasti salah orang. Pria ini, dia hanya kakak Bima yang pengangguran," teriaknya dengan nada histeris, meski hatinya mulai didera ketakutan yang luar biasa. Pak Gunawan menoleh dengan tatapan dingin yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya kepada keluarga Shinta. "Jaga bicara Anda, Nyonya. Pria yang Anda hina ini adalah Tuan Aris Rahmat, pemilik tunggal Lentera Group. Beliau adalah orang yang memiliki gedung ini, tanah yang Anda pijak, dan orang yang secara tidak langsung memberikan pinjaman untuk menopang perusahaan tekstil Anda yang sedang diambang kebangkrutan." Mendengar kenyataan itu, Shinta melepaskan pegangannya pada lengan Bima seolah-olah Bima adalah api yang membakarnya. Ia menatap Aris dengan mata yang membelalak lebar. Bayangan tentang kehidupan mewah yang ia impikan mendadak runtuh berkeping-keping. Mas Aris," lirihnya dengan suara parau yang hampir tak terdengar. Aris tidak menanggapi panggilan itu. Ia justru melangkah maju satu tindak, mendekati Pak Surya yang kini tak lagi bisa menyembunyikan getar pada tangannya. "Pak Surya," suara Aris menggelegar tenang namun penuh tekanan. "Anda tadi menyebut saya sebagai ancaman bagi putri Anda. Namun, kenyataannya, Andalah yang menjadi ancaman bagi masa depan adik saya dengan menyodorkan dokumen penjaminan aset rumah tua kami." Aris mengambil map biru yang basah itu dari meja. "Di hadapan semua saksi di sini, saya nyatakan bahwa dokumen ini adalah bukti niat tidak baik Anda. Dan karena Anda telah melanggar etika dalam kemitraan bisnis yang sedang kita jajaki, maka malam ini juga, saya membatalkan seluruh rencana investasi Lentera Group di perusahaan Anda." "Jangan Pak Aris, tolong, kami bisa bicarakan ini." Pak Surya memohon. Egonya runtuh seketika. Ia tahu, tanpa bantuan Aris, besok pagi seluruh asetnya akan disita bank. Bima berdiri di samping Aris, menatap Shinta dengan kesedihan yang mendalam. Ia melihat wanita yang ia cintai bukan lagi sebagai bidadari, melainkan sebagai sosok yang rela menukar ketulusan dengan angka-angka di atas kertas. Rintangan terberat Aris telah terlampaui, identitasnya telah terungkap. Kini ia berdiri sebagai pelindung, bukan lagi bayang-bayang. Namun, klimaks ini menyisakan satu kepahitan.
Ia harus melihat adiknya patah hati demi menyelamatkan hidupnya dari kehancuran yang lebih besar. Melihat kekuasaan mutlak berada di tangan Aris, suasana aula yang tegang tiba-tiba berubah menjadi ajang sandiwara baru. Nyonya Sofia, yang tadinya angkuh, tiba-tiba jatuh terduduk di atas karpet marmer, menundukkan kepala dengan bahu yang terguncang hebat. Ia mulai terisak, bukan karena penyesalan, melainkan karena ketakutan kehilangan segala kemewahan yang selama ini ia agungkan. "Mas Aris, Bima, tolong maafkan kami," ucap Nyonya Sofia dengan suara yang serak, mencoba membangun narasi kemiskinan dan keputusasaan. "Kami hanya orang tua yang terlalu khawatir akan masa depan putri kami. Masalah dokumen itu murni ide pengacara kami. Kami tidak tahu isinya sekejam itu. Kami hanya ingin Shinta hidup terjamin." Shinta, yang menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri adalah dengan kembali menarik hati Bima, melangkah mendekat. Ia mencoba meraih tangan Bima dengan tatapan mata yang memohon. Mata yang sebelumnya penuh dengan kilat penghinaan. "Bima, kau tahu aku sangat mencintaimu. Aku tertekan oleh keadaan keluargaku. Aku melakukannya karena aku takut kehilanganmu jika keluargaku hancur. Tolong, jangan biarkan kebencian malam ini menghapus semua kenangan manis kita." Bima menarik tangannya perlahan, menghindari sentuhan Shinta. Ia menatap kakaknya, Aris, seolah mencari pegangan. Aris tetap berdiri tegak, matanya tidak berkedip menatap drama manipulasi emosional tersebut. Ia tahu ini adalah pilihan terakhir yang sulit, memberikan pengampunan yang mungkin akan disalahgunakan, atau memutus hubungan sepenuhnya untuk kebaikan jangka panjang. Cinta yang tulus tidak menggunakan rasa takut sebagai senjata Shinta. Suara Bima terdengar parau namun tegas. "Tadi kau menyebutku benalu, kau menyebut kakakku gembel. Apakah itu bagian dari kasih sayang yang kau bicarakan?" Pak Surya, sang ayah, kini ikut bersimpuh. Keangkuhan direkturnya hilang tak berbekas. "Pak Aris, saya mohon." Jangan batalkan investasinya. Ratusan karyawan saya akan kehilangan pekerjaan jika perusahaan itu tutup. Anggaplah ini sebagai kesalahan seorang ayah yang bodoh. Jangan hukum orang-orang yang tidak bersalah. Aris memejamkan mata sejenak. Ia merasakan beratnya beban sebagai seorang pemimpin. Pilihan ini sungguh sulit. Jika ia tetap pada keputusannya, ia akan terlihat kejam di mata para tamu yang tidak tahu cerita seutuhnya. Namun jika ia luluh, ia akan membiarkan parasit tetap menempel pada keluarganya. Di detik itu, Aris memutuskan untuk tetap pada pendiriannya, namun dengan satu pengecualian yang bijaksana. "Aku tidak akan menarik investasiku dari karyawanmu, Pak Surya. Tapi aku akan mengambil alih kepemimpinan perusahaanmu sepenuhnya. Kau dan keluargamu tidak lagi memiliki hak suara di sana. Itu adalah harga dari sebuah ketidakjujuran." Keluarga Shinta terdiam. Itu adalah vonis yang adil namun menyakitkan bagi ego mereka. Shinta menangis sejadi-jadinya, menyadari bahwa meski perusahaan selamat, mahkota palsunya telah tanggal. Aris telah memenangkan pertempuran ini, namun ia tahu bahwa luka di hati Bima akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk sembuh. Malam yang megah itu pun berakhir dengan isak tangis yang bukan berasal dari kebahagiaan, melainkan dari penyesalan yang terlambat. Keheningan yang menyusul setelah badai emosi itu terasa lebih menyesakkan daripada teriakan Nyonya Sofia tadi. Aris menatap adiknya yang masih menunduk lesu, bahunya tampak bergetar pelan. Ia tahu, meskipun ia telah menyelamatkan Bima dari jurang finansial, ia baru saja meruntuhkan dunia asmara yang selama ini Bima bangun dengan penuh harapan. "Mas," suara Bima terdengar parau, memecah kesunyian. "Apakah ini satu-satunya cara? Apakah kejujuran harus selalu dibayar dengan luka yang sedalam ini?" Aris mendekat, meletakkan tangannya di bahu Bima dengan penuh empati. "Terkadang Bima, kita harus menghancurkan sebuah bangunan yang pondasinya sudah rapuh, agar bisa membangun sesuatu yang lebih kokoh di atasnya. Luka ini akan sembuh, tapi pengkhianatan yang terbungkus rapi dalam pernikahan akan meninggalkan bekas yang permanen." General Manager Hotel, Pak Gunawan, mendekat dengan raut wajah penuh penyesalan. "Tuan Aris, semua tamu sudah meninggalkan aula. Keluarga Pak Surya juga sudah pergi dengan pengawalan staf. Apa perintah Anda selanjutnya?" "Apakah Anda ingin kami menyiapkan konferensi pers untuk memulihkan nama baik keluarga Anda?" Aris terdiam sejenak. Inilah pilihan terakhir yang paling sulit yang harus ia ambil.
Selama bertahun-tahun ia hidup dalam bayang-bayang demi ketenangan, dan malam ini identitasnya telah terlanjur tersingkap di depan banyak orang. Ia memiliki pilihan untuk merangkul kekuasaan itu sepenuhnya, menjadi pusat perhatian publik, dan menggunakan pengaruhnya untuk menghancurkan keluarga Shinta sampai ke akar-akarnya. Atau ia bisa memilih jalan lain, jalan yang lebih sunyi namun lebih bermartabat. Tidak, Gunawan, jawab Aris tegas. Tutup semua akses informasi tentang kejadian malam ini. Aku tidak butuh panggung publik. Biarkan orang-orang membicarakan apa yang mereka lihat, tapi jangan berikan mereka klarifikasi apapun. Aku ingin kembali ke rumah tua bersama Bima. Tapi Tuan, reputasi Anda? Reputasiku tidak dibangun di atas apa yang orang katakan di koran atau media sosial, Gunawan. Reputasiku ada di dalam hati orang-orang yang aku cintai. Potong Aris dengan senyum tipis yang tulus. Aris kemudian beralih kepada Bima. Ayo kita pulang, Bima. Ayah pasti sudah menunggu. Beliau mungkin belum tahu kalau nasi kuningnya sudah berpindah tangan. Tapi beliau pasti tahu kalau anak-anaknya sedang tidak baik-baik saja. Mereka berjalan keluar meninggalkan aula yang mulai gelap. Aris menanggalkan jas pinjaman dari kantornya dan hanya menyisakan batik usang di tubuhnya. Ia memilih untuk berjalan kaki menuju halte bus di depan hotel, mengabaikan mobil mewah yang telah disiapkan stafnya. Di saat ia memiliki segalanya, Aris justru memilih untuk kembali ke kesederhanaan. Baginya, kemenangan sejati bukanlah saat ia melihat musuhnya memohon ampun, melainkan saat ia mampu membawa adiknya pulang dengan kepala tegak, meskipun hatinya sedang terluka. Malam itu, di bawah langit Jayakarta yang luas, Aris melepaskan mahkota kekuasaannya demi memeluk kembali jati dirinya yang paling murni. Sesampainya di rumah tua yang sederhana, bau kayu jati dan harum bunga melati dari halaman menyambut mereka dengan hangat. Pak Rahmat, ayah mereka, sedang duduk di kursi goyangnya sambil memegang tasbih. Ia tidak bertanya mengapa mereka pulang lebih awal, atau mengapa mata Bima tampak sembab. Ia hanya menunjuk ke arah meja makan, di mana 2 gelas teh hangat dan piring berisi nasi goreng buatan rumah sudah tersedia. Makanlah, nak. Dunia di luar sana memang penuh dengan kebisingan yang seringkali mengaburkan penglihatan kita. Ucap Pak Rahmat dengan suara setenang air telaga. Bima duduk dengan lesu, sementara Aris mengambilkan nasi untuk adiknya. Keheningan di meja makan itu bukanlah keheningan yang menyakitkan, melainkan sebuah pelukan tanpa kata. Aris menetapkan tujuan barunya. Ia tidak ingin Bima hanya sekadar selamat dari penipuan. Ia ingin Bima tumbuh menjadi pria yang lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa hari setelah malam yang mengguncang itu, Aris mengajak Bima ke sebuah panti asuhan di pinggiran kota. Ini adalah rintangan kecil bagi Bima yang masih ingin mengurung diri di kamar. Aris ingin menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak selalu ditemukan dalam kemewahan hotel bintang 5, melainkan dalam senyum anak-anak yang tidak memiliki apa-apa, namun tetap bersyukur. Kau lihat anak-anak itu, Bima? Tanya Aris sambil menatap mereka yang sedang bermain bola plastik. Mereka tidak butuh jas mewah atau dokumen penjaminan untuk merasa berharga. Mereka hanya butuh kasih sayang yang jujur. Bima mulai tersenyum tipis. Ia mulai membantu anak-anak itu belajar menggambar, menggunakan keahlian arsiteknya untuk membuat sketsa rumah impian bagi mereka. Inilah resolusi pertamanya. Ia mulai menyadari bahwa patah hatinya terhadap Shinta adalah sebuah pembersihan jiwa. Tuhan mengambil sesuatu yang palsu darinya, agar ia memiliki ruang untuk menerima sesuatu yang lebih sejati. Sementara itu, Aris tetap mengawasi dari kejauhan. Ia mendapati bahwa keluarga Shinta benar-benar harus memulai dari nol. Perusahaan mereka kini dikelola oleh tim profesional di bawah arahan Aris. Namun, Aris tidak membiarkan mereka kelaparan. Ia memberikan sebuah ruko kecil di pasar pinggiran agar mereka bisa belajar berdagang secara jujur, tanpa manipulasi. Setiap orang berhak atas kesempatan kedua, Bima. Tapi mereka harus membuktikan bahwa mereka layak mendapatkannya dengan keringat sendiri, ujar Aris suatu sore. Bima menatap kakaknya dengan kekaguman yang baru. Ia kini mengerti mengapa Aris selalu memilih tampil sederhana. Kesederhanaan bukan tentang tidak mampu, melainkan tentang kontrol diri agar tidak diperbudak oleh apa yang kita miliki. Dengan pilihan terakhir yang ia ambil malam itu, Aris tidak hanya menyelamatkan harta keluarga,
tapi ia telah berhasil memulihkan martabat adiknya yang sempat terguncang. Bima mulai menemukan tujuan hidup baru yang jauh lebih bermakna daripada sekadar mengejar pengakuan dari kalangan elit. Ia menghabiskan hari-harinya di kantor kecil yang ia bangun di lantai dasar rumah mereka, merancang konsep perumahan rakyat yang terjangkau namun memiliki estetika yang manusiawi. Aris sering memperhatikannya dari kejauhan, tersenyum melihat adiknya kembali bersemangat dengan menggenggam penggaris dan pensil, bukan lagi menggenggam kecemasan. Suatu pagi, Aris mengajak Bima berjalan-jalan ke sebuah lahan kosong yang luas di pinggiran Jayakarta. Lahan itu menghadap langsung ke arah perbukitan yang hijau, tempat di mana udara masih terasa murni tanpa polusi kepalsuan kota. Aris menyerahkan sebuah gulungan kertas besar kepada Bima. "Ini apa, Mas?" tanya Bima heran. "Ini adalah kejutan yang aku janjikan. Aku ingin kau membangun sebuah pusat komunitas di sini," jawab Aris dengan binar mata yang penuh kasih. Ada sekolah untuk anak-anak kurang mampu, balai kesehatan, dan taman desain untuk para seniman muda. Aku ingin kau yang menjadi arsitek utamanya, Bima. Gunakan seluruh hatimu untuk membangun ini, tanpa tekanan dari siapapun. Bima tertegun. Ia menyentuh permukaan kertas itu dengan jemari yang gemetar. Ini adalah mimpi yang pernah ia ceritakan kepada Aris saat mereka masih kecil, saat mereka masih sering berbagi satu mangkuk nasi untuk berdua. "Tapi Mas, ini pasti butuh dana yang sangat besar. Apakah tidak sebaiknya digunakan untuk pengembangan hotel?" Aris tertawa kecil. Suara tawanya terdengar seperti simfoni yang menenangkan. "Hotel itu hanya tumpukan semen dan kemewahan yang fana, Bima. Tempat ini akan menjadi jejak abadi kebaikan keluarga kita. Aku memiliki segalanya bukan untuk aku simpan sendiri di dalam berangkas, tapi untuk diubah menjadi manfaat bagi mereka yang sering terlupakan oleh dunia." Resolusi ini membawa kedamaian yang mendalam bagi mereka berdua. Bima tidak lagi merasa malu dengan kesederhanaan kakaknya. Ia justru merasa bangga menjadi bagian dari kehidupan pria yang mampu menguasai dunia, namun memilih untuk tidak dikuasai olehnya. Aris pun merasa bebannya terangkat karena adiknya telah menemukan jalannya sendiri. Jalan yang tidak lagi bergantung pada bayang-bayang kejayaan sang kakak. Di sisi lain, Aris diam-diam memantau perkembangan keluarga Shinta di pasar pinggiran. Ia mendengar bahwa Shinta mulai belajar membantu ibunya menjual kain-kain sederhana. Tidak ada lagi gaun satin atau sepatu mahal. Yang ada hanyalah keringat dan usaha nyata untuk bertahan hidup. Aris merasa ini adalah bentuk pemulihan yang paling adil. Ia tidak menghancurkan mereka sampai ke tanah, melainkan membawa mereka kembali ke tanah, agar mereka bisa merasakan bagaimana rasanya tumbuh dari akar yang jujur. Malam harinya, di bawah langit yang bertabur bintang, Aris dan Bima duduk di teras rumah bersama Pak Rahmat. Mereka tidak membicarakan tentang saham atau keuntungan perusahaan. Mereka hanya tertawa mengenang masa lalu, ditemani oleh aroma teh melati yang mengepul hangat. Inilah akhir dari perjuangan panjang mereka menuju resolusi sejati. Sebuah kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan kartu kredit manapun. Sebuah kebahagiaan yang tumbuh subur di dalam rumah yang dipenuhi ketulusan. Inilah akhir dari perjuangan panjang mereka menuju resolusi sejati. Sebuah kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan kartu kredit manapun. Sebuah kebahagiaan yang tumbuh subur di dalam rumah yang dipenuhi ketulusan. Ketulusan itu pula yang akhirnya menuntun langkah seorang wanita muda bernama Sarah masuk ke dalam kehidupan mereka. Sarah adalah seorang guru relawan di panti asuhan tempat Bima sering mengajar sketsa. Ia hadir tanpa membawa beban ambisi, hanya membawa senyum yang setenang embun pagi. Perkenalan mereka terjadi secara alami, di atas meja kayu penuh coretan pensil warna, saat mereka berdua bahu-membahu menenangkan seorang anak yang menangis karena kehilangan mainannya. Bima tidak lagi merasa perlu menyembunyikan jati dirinya sebagai adik dari seorang pengusaha besar, namun ia juga tidak merasa perlu memamerkannya. Kepada Sarah, ia hanya memperkenalkan diri sebagai seorang arsitek yang sedang belajar membangun mimpi dari nol. Dan bagi Sarah, itu sudah lebih dari cukup. Ia mencintai cara Bima menatap masa depan, bukan cara Bima menatap saldo tabungan. Melihat perkembangan adiknya, Aris merasa inilah saatnya untuk menutup babak lama dengan sebuah penyelesaian yang manis.
Ia mengundang Bima, Sarah, dan Pak Rahmat untuk makan malam di Hotel Lentera. Namun kali ini bukan di aula besar yang penuh kepalsuan, melainkan di taman atap pribadi miliknya yang menghadap langsung ke kerlip lampu kota Jayakarta. Saat mereka tiba, tidak ada teriakan penghinaan. Para staf hotel berdiri rapi, membungkuk hormat dengan senyum tulus, mengakui kehadiran Aris dan keluarganya sebagai bagian dari jiwa gedung tersebut. Di sana, di bawah langit malam yang jernih, Aris memberikan sebuah pengumuman yang mengejutkan. "Bima," ucap Aris sambil menggenggam tangan adiknya. "Pusat komunitas yang kau bangun hampir selesai. Dan malam ini, di depan ayah dan Sarah, aku ingin menyerahkan kepemimpinan Yayasan Kemanusiaan Lentera Group kepadamu. Aku ingin kau yang menjadi wajah dari kebaikan kita, karena kau telah membuktikan bahwa hatimu tidak bisa dibeli oleh apapun." Bima tertegun, matanya berkaca-kaca menatap Sarah yang tersenyum bangga di sampingnya. Pilihan terakhir Aris untuk mengungkap identitasnya di malam pertunangan yang gagal itu ternyata membuahkan hasil yang jauh lebih indah dari yang ia bayangkan. Ia kehilangan seorang calon istri yang penuh tipu daya, namun ia menemukan seorang kakak yang luar biasa dan seorang pendamping yang tulus mencintainya apa adanya. Resolusi ini mencapai puncaknya saat Pak Rahmat memberikan doa restu bagi hubungan Bima dan Sarah. Kebahagiaan mereka terasa begitu nyata, menyatu dengan hembusan angin malam yang sejuk. Aris menarik napas panjang, merasakan beban bertonton di pundaknya selama bertahun-tahun, seolah terbang terbawa angin. Ia telah berhasil menjaga mahkota yang tersembunyi, yakni kehormatan keluarganya. Dan kini ia bisa melihat mahkota itu bersinar di atas kepala adiknya dengan cara yang paling mulia. Malam itu ditutup dengan tawa hangat di meja makan, sebuah happy ending yang tidak dirayakan dengan kemegahan yang riuh, melainkan dengan ketenangan jiwa yang mendalam. Kebahagiaan yang sederhana itu menjadi pondasi bagi babak baru kehidupan mereka, di mana setiap detik yang berlalu kini terasa lebih bermakna dan penuh syukur. Beberapa bulan telah berlalu sejak badai di aula Hotel Lentera mereda. Aris berdiri di balkon lantai teratas hotelnya, menatap kerlap-kerlip lampu kota Jayakarta yang terbentang luas seperti hamparan permata. Namun, kali ini ia tidak berdiri sendirian. Di sampingnya, Bima berdiri dengan tatapan yang jauh lebih dewasa, mengenakan kemeja rapi namun tetap bersahaja. "Mas, aku baru saja kembali dari ruko pasar tempat keluarga Shinta berjualan," ujar Bima memecah keheningan malam. Aris menoleh, memberikan perhatian penuh. "Bagaimana keadaan mereka, Bima?" "Mereka terlihat sangat berbeda," jawab Bima perlahan. Shinta tidak lagi memakai riasan tebal. Ia sibuk melayani pembeli dengan tangan yang kini tak lagi asing dengan kerja keras. Ayahnya, Pak Surya, tampak lebih tenang, meski hanya mengenakan kaos biasa. Mereka tampak lebih hidup, Mas, seolah beban kepalsuan yang selama ini mereka pikul telah dilepaskan secara paksa oleh keadaan. Aris mengangguk pelan. Sebuah senyum tipis terukir di wajahnya. Inilah kesimpulan pertama dari perjalanan mereka, bahwa kehilangan harta terkadang adalah cara semesta menyelamatkan jiwa seseorang. Kekayaan seringkali menjadi tirai yang menutupi jati diri kita yang sebenarnya, Bima. Saat tirai itu ditarik, kita dipaksa melihat siapa kita tanpa embel-embel jabatan atau saldo bank. Jika mereka bisa bertahan dan jujur dalam kekurangan, maka mereka telah memenangkan pelajaran terbesar dalam hidup. Bima menghela napas panjang, merasakan angin malam mengusap wajahnya. "Dulu aku sempat marah padamu, Mas. Aku merasa kau terlalu kejam karena membiarkan mereka dipermalukan. Tapi sekarang aku mengerti. Jika malam itu kau tidak membuka topeng mereka, aku mungkin akan terjebak dalam pernikahan yang isinya hanya transaksi, bukan kasih sayang. Kau tidak hanya menyelamatkan hartaku, tapi kau menyelamatkan masa depanku." Aris menepuk pundak adiknya. Itulah tugas seorang kakak, Bima, menjadi payung saat hujan turun, meski sang kakak sendiri harus basah kuyup. Aku memilih tetap tersembunyi selama ini bukan karena aku malu, tapi karena aku ingin kita tetap memiliki akar yang kuat di tanah. Pohon yang terlalu tinggi tanpa akar yang dalam akan mudah tumbang saat badai datang. Di kejauhan, mereka melihat siluet pembangunan pusat komunitas yang dirancang Bima. Lampu-lampu proyek masih menyala, menandakan bahwa sebuah mimpi sedang diwujudkan untuk orang banyak. Aris menyadari bahwa pelajaran utama dari seluruh drama ini adalah tentang integritas.
bahwa mahkota yang sesungguhnya tidak terletak di atas kepala dalam bentuk emas, melainkan tersimpan di dalam dada dalam bentuk kejujuran dan keberanian untuk tetap rendah hati di puncak tertinggi. Malam semakin larut, namun pembicaraan kakak beradik itu semakin hangat. Mereka mulai merancang masa depan bukan lagi tentang berapa banyak hotel yang akan dibangun, melainkan berapa banyak nyawa yang bisa mereka bantu. Bagi Aris, melihat Bima mampu mengambil pelajaran berharga dari luka masa lalunya adalah keuntungan terbesar yang pernah ia raih dalam seluruh karir bisnisnya. Mahkota itu kini tak lagi tersembunyi. Ia bersinar melalui perbuatan nyata mereka bagi sesama. Perubahan paling nyata terlihat pada budaya kerja di Hotel Lentera. Aris, dengan bantuan Bima, menghapuskan sekat-sekat keangkuhan yang dulu sempat tumbuh subur. Tidak ada lagi staf yang memandang rendah tamu hanya karena pakaiannya, dan tidak ada lagi atasan yang merasa lebih mulia dari bawahan. Aris secara rutin mengadakan pertemuan di kantin staf, duduk satu meja dengan petugas kebersihan dan pelayan dapur, mendengarkan cerita mereka sambil menikmati hidangan sederhana. "Kalian adalah pilar sesungguhnya dari bangunan ini," ujar Aris dalam satu kesempatan. "Tanpa tangan-tangan tulus kalian yang merapikan setiap sudutnya, hotel ini hanyalah tumpukan batu yang dingin." Pesan ini membawa pengaruh besar. Para staf bekerja dengan rasa bangga dan cinta, yang pada akhirnya membuat pelayanan hotel menjadi yang terbaik di kota, bukan karena fasilitasnya, melainkan kehangatannya. Bima juga menerapkan hal yang sama di proyek pusat komunitasnya. Ia melibatkan warga sekitar untuk ikut membangun, memberikan mereka rasa kepemilikan atas fasilitas yang akan mereka gunakan nantinya. Suatu hari, Sarah datang ke kantor Bima, membawa sebuah kabar yang mengharukan. "Bima, kau tahu pemuda pelayan yang dulu menyimpan nasi kuning pemberian ayahmu di loker? Dia sekarang sudah menjadi kepala pelayan di sektor VIP. Dia bercerita padaku bahwa keberanianmu dan Mas Aris malam itu telah mengubah pandangannya tentang harga diri." Bima tersenyum mendengar hal itu. Ia menyadari bahwa satu tindakan jujur bisa menciptakan efek domino kebaikan yang tak terbatas. Ternyata, mahkota yang Mas Aris tunjukkan bukan hanya milik kami, Sarah. Setiap orang yang berani jujur pada dirinya sendiri dan tetap rendah hati, sebenarnya sedang memakai mahkota yang sama. Namun, pelajaran ini tidak hanya tentang kesuksesan. Aris juga mengajarkan tentang pengampunan. Ia tetap memastikan bahwa keluarga Sinta mendapatkan bimbingan bisnis yang benar di ruko pasar mereka. Ia tidak membiarkan dendam mengotori hatinya. Baginya, melihat seseorang berubah menjadi lebih baik adalah keuntungan yang lebih besar daripada melihat mereka menderita. Menjelang akhir tahun, proyek pusat komunitas pun diresmikan. Tidak ada pemotongan pita dengan gunting emas atau pesta sampahnya. Peresmian itu dilakukan dengan doa bersama dan makan nasi kuning di atas daun pisang. Persis seperti yang disiapkan ayah mereka dulu. Pak Rahmat berdiri di tengah-tengah kerumunan dengan wajah berseri-seri. Melihat kedua putranya telah berhasil menjaga warisan moral keluarga di tengah gempuran materi. Aris menatap Bima dan Sarah yang sedang bercengkrama dengan anak-anak yatim. Ia merasa tugasnya sebagai kakak hampir purna. Ia telah membangun sebuah kerajaan bisnis, namun yang lebih penting, ia telah membangun karakter adiknya. Pelajaran dari cerita ini mulai mencapai kesimpulannya, bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah ditemukan dalam apa yang kita ambil dari dunia, melainkan dalam apa yang kita berikan kembali dengan tangan yang terbuka dan hati yang murni. Malam peresmian pusat komunitas telah usai, menyisakan keheningan yang syahdu di bawah langit Jayakarta. Aris mengajak Pak Rahmat dan Bima untuk duduk melingkar di atas tikar pandan di halaman belakang rumah mereka. Tidak ada lampu kristal yang menggantung, hanya cahaya rembulan dan kerlip bintang yang menjadi saksi bisu perjalanan panjang mereka. Di tengah-tengah mereka, sebuah sejadah tergelar, menjadi pengingat bahwa setinggi apapun manusia terbang, ia harus selalu tahu kemana arah untuk bersujud. "Bima," suara Pak Rahmat memecah kesunyian, lembut namun berwibawa. "Lihatlah tangan kakaknya. Tangan inilah yang diam-diam menopang dunia agar kau bisa mengejar mimpimu tanpa rasa takut. Dan lihatlah hatinya. Ia tidak pernah membiarkan kekayaan mengubah caranya menatapmu." Bima menatap Aris dengan mata yang berkaca-kaca. Ia menyadari bahwa mahkota yang sesungguhnya bukanlah gedung perhotelan atau aset jutaan dolar yang dikelola kakaknya.
Mahkota itu adalah pengorbanan Aris yang rela dihina, diusir, dan dianggap rendah hanya untuk memastikan adiknya menemukan kebenaran. Mas, terima kasih telah menjadi pelindung yang tak terlihat. Sekarang aku mengerti. Menjadi kaya itu mudah, tapi menjadi tetap manusia di tengah kekayaan adalah perjuangan yang sesungguhnya. Aris tersenyum, lalu meraih bungkusan kain batik yang kini berisi nasi kuning hangat. Ia membaginya dengan tangan sendiri kepada ayah dan adiknya. Kemewahan yang sesungguhnya bukan terletak pada apa yang kita pakai, tapi pada siapa yang ada di samping kita saat kita tidak punya apa-apa. Malam ini, aku merasa menjadi pria paling kaya di dunia, karena aku memiliki kalian. Pesan moral dari seluruh perjalanan ini bergema kuat, bahwa harga diri seseorang tidak ditentukan oleh merek pakaian atau saldo bank, melainkan oleh integritas dan kasih sayang yang ia miliki. Kesombongan keluarga Shinta adalah pelajaran bahwa harta yang diperoleh tanpa kerendahan hati hanya akan menjadi penjara yang sunyi. Sebaliknya, kesederhanaan Aris adalah bukti bahwa kekuasaan sejati adalah kemampuan untuk tetap membumi meski mampu menyentuh langit. Saat fajar mulai menyingsing, membiaskan warna emas di ufuk timur, Aris berdiri menatap matahari terbit. Ia tidak lagi merasa perlu menyembunyikan siapa dirinya, karena dunia kini mengenalnya bukan sebagai si kaya yang sombong, melainkan sebagai si bijak yang peduli. Penyamarannya telah usai, namun jiwanya tetap sama. Seorang kakak yang bersahaja dengan hati seluas samudra. Cerita ini berakhir bukan dengan tepuk tangan meriah di aula hotel, melainkan dengan pelukan hangat keluarga di bawah cahaya pagi yang baru. Badai telah berlalu, topeng telah tanggal, dan yang tersisa hanyalah cinta yang murni. Aris, Bima, dan Pak Rahmat melangkah masuk ke dalam rumah, siap menyambut hari-hari baru dengan semangat untuk terus menjadi lentera bagi sesama. Karena pada akhirnya, mahkota yang paling indah adalah mahkota yang tidak terlihat oleh mata, namun terasa hangatnya di dalam jiwa.